Saya akan sebutkan. Ini saya sampaikan ya. Subhanallah, saya kaget ini hadis ini. Karena ini kitab sudah ditashih sama Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabakar bin Salim. Tidak ada satupun hadis di dalamnya kecuali sahih. Dan ini hadis saya kaget yang ini. Sebelum saya tutup tanya jawab ini. Apa itu? Tidak ada amal satupun yang paling berat di timbangan mizan melebihi akhlak. Ya Allah. Oh. Ini kan pertanyaan. Bagaimana nih sholat? Ya kan? Tidak ada satupun amal yang lebih berat di mizan di hadapan Allah melebihi akhlak. Mana dalilnya? Ini. Husnul khuluq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammima salihal akhlaq." Rawahu Ahmad. Fi riwayatil akhar makarimal. Lanjut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ba'asani bi mahasinil akhlaqi wa kama mahasinil af'al." Rawahu Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa." Muttafaq alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in aqallu fil mizani min husnil khuluq." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Pakai alif lam ma'rifat karena yang dimaksud mizan yaumul kiamah. Kalau enggak pakai alif lam berarti timbangan di dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidina Al-Walid Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid dan segenap para habaib yang sempat hadir juga orang tua Im'an dari Palopo, ahlan wa sahlan bihudurikum insyaallah. Dan juga segenap para asatid yang saya tidak rincikan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib lebih dulu minta maaf, beberapa waktu pengajian lalu hadisnya terputus. Dan yang kedua, Habib minta maaf kalau misalnya ada janji saya tidak terlaksana. Itu bukan karena khianat, tapi lebih tepatnya 100% Habib lupa. Jangankan urusan Anda pribadi, urusan dengan abah saya udah terkenal gampang lupa. Ya, jadi tidak ada niat mengabaikan amanah atau janji. Wallahi saya sangat senang untuk diingatkan, ya. Sangat senang untuk diingatkan. Walaupun kadang-kadang sudah ada jawaban, saya mau sampaikan, lihat momen yang pas. Jadi mungkin karena terlalu sibuk ya, jadi sulit untuk mengingat amanah. Mudah-mudahan saya bukan termasuk orang yang mengabaikan janji, namun butuh diingatkan. Sekali lagi butuh diingatkan. Jadi saya tidak marah diingatkan itu senang sekali, alhamdulillah. Tadi dibawa ada salah satu jamaah, Bib ini janji tak ini, oh ya besok tolong telepon, karena kalau tidak diingatkan tidak ingat gitu. Wallahu a'lam, ya mungkin mudah-mudahan saya termasuk orang yang betul-betul lupa ya. Karena kadang kalau acara itu, Habib di mana Miki? Di mana apa? Ini acara hati ini malam. La haula wala quwata illa billah. Seperti kemarin malam Rabu saya ada acara di Tanjung, lupa. Duduk-duduk santai habis maghrib baca rotib. Bib, di mana Miki? Kumpul semua orang. Woi, kenapa baru Kak dikabari? Nah, Tanjung itu setengah jam sampai Kak mau isya.
Jadi ini kadang-kadang ya, mudah-mudahan ya. Jadi memang itu lupa, tapi ada satu hal, walaupun kita memang ini takdirnya lupa, satu permintaan kita mudah-mudahan tidak dibuat lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Kita masuk hadis berikut dibaca oleh Sayyid Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Fi riwayatil akhar makarimal akhlak. Hanya saja, ini hasar, hanya saja aku diutus. Berarti seolah-olah Nabi mengatakan aku diutus itu tidak ada tujuan lain kecuali hanya saja loh, kan gitu ya. Hanya saja kita diciptakan untuk apa? Menyembah kepada Allah, taat kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Jadi Nabi ini seolah-olah mengatakan hanya saja tujuanku diutus, nggak ada lain. Aku diutus ini nggak ada tujuan kecuali satu, apa? Yaitu liutammimah salihal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Subhanallah. Tidak ada kalimat di sini hanya saja aku diutus untuk mengislamkan dunia. Enggak. Islamkan manusia itu bukan tugasnya Nabi. Tugasnya Allah itu, haknya Allah itu. Jadi jangan sampai ada mubalik berambisi mau mengislamkan orang. Enggak. Tugasnya mubalik menyampaikan, dia dapat hidayah atau tidak itu haknya siapa? Allah. Buktinya apa? Pamannya Nabi nggak mampu diislamkan. Pamannya Nabi nggak mampu diislamkan. Kenapa? Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang memberi hidayah orang yang dia kehendaki. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang lebih pantas dapat hidayah. Innallaha yahdi may yasha. Innallaha yahdi may yasha wa yudillu. Allah itu memberi hidayah yang dia mau, menyesatkan yang dia mau. Iya, maunya Allah. Kasar-kasarnya orang Makassar bilang ero-ero. Nah, tugasnya Nabi bukan mengislamkan. Siapa yang bilang tugasnya Nabi mengislamkan? Bukan. Tugasnya Nabi menyampaikan. Apa sih sifat Nabi? Tabligh ya. Nggak ada taslim ya. Nggak ada. Kalau taslim itu mengislamkan. Nggak ada. Jadi tugasnya Nabi ini menyampaikan dengan penuh akhlak. Kewajibannya Nabi hanya menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti perhatikan kalimatnya. Menyempurnakan. Berarti sebelum Nabi Muhammad sudah ada akhlak. Zaman Nabi Adam ada akhlak. Apa akhlaknya Nabi Adam? Akhlaknya Nabi Adam salah satunya bertobat kepada Allah setelah makan buah huldi. Ya kan? Akhlaknya Nabi Nuh ada. Apa akhlaknya Nabi Nuh? Yaitu bersyukur kepada Allah sewaktu diselamatkan dari banjir. Banyak akhlak zaman-zaman dulu itu banyak. Akhlak Nabi dulu itu sudah ada, tapi belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Yang menyempurnakan semua itu Nabi loh. Nabi ini bukan dikatakan diutus untuk menyampaikan akhlak mulia, tapi Nabi yang menyempurnakan akhlak mulia. Nabi yang mutim, yang menyempurnakan sesuatu yang kurang. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Allah Karim. Sebelumnya ada akhlak. Apakah sebelumnya akhlak tidak mulia? Mulia. Semua akhlak Nabi dan Rasul mulia, tapi belum sempurna. Siapa yang sempurnakan? Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Ada satu Gus lagi yang ngomong. Lawannya Pusulap Mira itu siapa? Gus Koslet itu. Nabi punya salah. Salah itu biasa. Nabi aja ada salahnya. Lu, ini otaknya di mana ngomongnya ini? Kok Nabi dibawa-bawa? Kalau kau salah jangan bawa-bawa Nabi.
Nabi salah, salah kapan? Salahnya Nabi tidak dihukumi dosa, khilaf. Sewaktu Nabi mengabaikan orang buta, diingatkan langsung oleh Allah, abasa wa tawal anja'ahul a'ma, diingatkan oleh Allah. Apa kata Rasul? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik saya dengan sebaik-baiknya didikan. Ada yang mau kritik. Makanya ada yang bertanya, siapa gurunya Nabi Muhammad? Siapa gurunya Nabi Muhammad? Jangan coba-coba katakan malaikat Jibril, itu kurang ajar itu. Gurunya Nabi Muhammad bukan malaikat Jibril. Siapa? Allah Jalla Jalaluh, sekaligus pencipta alam semesta. Mana dalilnya? Yaitu tadi, Addabani Rabbi, telah mendidik kepadaku yaitu Tuhanku, telah mendidik kepadaku yaitu Tuhanku. Allah yang mendidik Nabi dengan sebaik-baiknya didik. Berarti kalau mendidik jadi apa? Jadi guru. Pendidik itu nama lainnya guru. Allah itu pencipta sekaligus gurunya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terlalu cinta Allah ini kepada Nabi Muhammad. Terlalu cinta Allah ini kepada Nabi Muhammad sampai-sampai turun tangan untuk mendidik kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terlalu tinggi nih magom ini. Kalimat ini terlalu tinggi. Tapi itu haknya Allah. Haknya Allah itu. Jangan sampai lagi, wah ini Habib ini terlalu berlebih-lebihan. Bukan saya yang berlebih-lebihan, tapi Allah yang berlebih-lebihan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini luar biasa ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Disempurnakan. Sekarang pertanyaan, apa akhlaknya Nabi Muhammad? Pernah sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pertanyaannya? Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin. Kenapa Ummul Mukminin? Ibunya orang setelah wafatnya Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menikahi istrinya Nabi Muhammad SAW. Makanya dijuluki Ummul Mukminin sebagai ibu. Haram menikahi istrinya Nabi Muhammad SAW. Wahai Ummul Mukminin, kaifa ahlaku Rasulillah? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Oh, ini pertanyaan ini. Wallahi sampai kiamat tidak bisa menjawab. Tapi karena ini Sayyidatuna Aisyah Ridha binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma wa arda, beliau ini dzaka, cerdas, menjawab dengan singkat tapi padat. Akhlaqu Rasulillah ma huwal Quran. Akhlaqu Rasulillah yaitu hulukul Quran. Akhlaknya Al-Quran. Ada itu di Maulid itu. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan, sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baiknya akhlaknya yaitu Al-Quran. Khuluqa wahdahum ilal haqqi turuqa. Luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Sehingga kalau mau Nabi dikatakan Al-Quran berjalan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berjalan, akhlaknya luar biasa. Jalannya Nabi itu loh, tunduk. Jalannya Nabi itu seperti turun tangga sambil tunduk. Ya, menunduk itu. Seperti turun tangga. Padahal orang turun tangga ya. Begitu jalannya Nabi Muhammad, kepala tunduk. Rendah hati Nabi Muhammad itu. Tunduk itu. Rendah hati Nabi Muhammad, ya Allah. Anas bin Malik itu pernah dibawa sama mamanya untuk mengabdi sama Nabi ya. Nabi, ambil min anakku Nabi. Mengabdi sama kita, jangan dikasih gaji. Jangan kasih upah, mengabdi sama kita. Tapi ada ku minta Nabi, doakan kau dong 3 perkara. 1, doakan yang panjang umur. Didoakan sama Nabi, sahabat yang paling panjang umurnya Anas bin Malik 124. Yang kedua Nabi, doakan rezekinya melimpah. Didoakan sama Nabi, mengalahkan hartanya Abdurrahman bin Auf, Anas bin Malik setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga Nabi, doakan banyak keturunannya. Jumlah anaknya Anas bin Malik sama dengan jumlah umurnya 124. Ya, nggak usah dibahas mamanya di sini. Karena ini suara sampai di bawah ini.
Ya, coba subhanallah. Lihat akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Doanya. Lalu bagaimana ketika mengabdi sama Nabi? Berapa tahun Anas bin Malik? Kurang lebih 10. Itu. Coba lihat, santri udah tahu ini, 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Wallahi, semenjak 10 tahun saya satu rumah sama Nabi, Nabi tidak pernah suruh saya biar satu kali. Tidak pernah suruh. Jadi Nabi itu kalau naliak kotor menyapu. Anas bin Malik naliaki mau ambil sapunah, tidak dikasih sama Nabi, tetap Nabi menyapu. Besok sebelum Nabi menyapu duluan Anas bin Malik. Jadi Nabi itu suri toladan, bukan suruh-suruh. Beda kalau Habib, suruh-suruh apa? Berani bilang suruh-suruh. Iya. Nabi itu suri toladan, kalau Habib hati-hati, nilaimu langsung turun. Habib kalau marah itu santri baru langsung diwisuda. Mahmud ya, Nabi suruh teladan, bukan suruh-suruh. Cuman kadang-kadang di tempat pendidikan, para ustadz, para guru menyuruh santrinya itu ada niatnya supaya anak yang disuruh encer otaknya gitu. Ayo, masih ingat waktu mengaji? Kerja 1 jam, isi air, nyapu. Saya pernah disuruh itu menyapu dom belimbing daki di tanah itu susana disapu itu. Pakai sapu lidi tidak tangkap lagi, dijapupi. Menyapu kan setiap hari, mapel, ngisi air di bak, menyapu ini. Kerja 1 jam, mengaji 10 menit. Cerdas itu anak, karena berkah. Saya paling suka disuruh-suruh sama almarhum Ustadz Haji Sarifuddin Usman, almarhum itu. Ya, yang punya Nahdlatul Qurra. Saya sering disuruh-suruh 4 kak mengaji, Kak Muhammad Alwi, Kak Sodik, Kak Soleh sama saya. Yang paling sering disuruh saya. Jujur hatiku kayak tidak terima, ada apa itu? Yang lainnya 3 tidak disuruh. Tapi ku sabarkan. Begitu sampai besar mak jadi penceramah kak. Sigap kak. Pak Kiai. Ya apa nak? Muka tanya, jangkit tersinggung. Iya, kenapa ya? Waktu ku kecil mengaji sama kita, sering gak disuruh-suruh. Kenapa saya paling sering disuruh di antara berempat? Ku jawabnya apa tidak? Iya, jawab nih. Tapi jangan kau marah. Iya, karena kau paling tolu bacaan. Serius. Ternyata nyuruh itu supaya berkah. Jadi anak santri kalau disuruh ya kadang-kadang jangan tersinggung. Saya itu biasa pilih-pilih. Kulihat nilainya rendah, suruh turun. Ayo suruh turun ini. Itu supaya berkah itu. Dan ustadz itu tahu siapa yang disuruh, mukanya lain-lain. Tahu, oh ndak ikhlas ini jamu, nanti ndak disuruh lagi. Itu tahu. Ya, lihat Anas bin Malik 10 tahun tidak pernah disuruh Nabi. Tapi jangan suruh ustadzmu kayak gitu ya. Itu Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain hampir sama dalam makna, innallaha ba'atsani bimahasinil akhlaq wa kamali mahasinil af'al. Sesungguhnya Allah mengutusku dengan menyempurnakan, dengan memperbaiki akhlak yang ada dan menyempurnakan kebaikan perbuatan yang ada. Semua diajar Nabi. Apa kata sahabat? Qad allamana Rasulullah walau fi kaifiyatil ghaid. Telah diajarkan semua kepada kami Rasulullah, walaupun tata cara buang air besar diajar Nabi. Buang air besar itu loh diajari Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan ketika buang air besar jangan meludah di kotoran. Bagaimana Nabi mengajarkan ketika istinja, bagaimana Nabi, semua diajari Nabi. Tidak ada tidak. Cara minumnya Nabi Muhammad tidak bersamaan minum blok ya. Diatur itu cara minum. Minum jangan bernafas di air dalam Bulughul Maram itu. La tatanafas fi ina'il ma, jangan bernafas di tempat air. Ternyata diteliti betul bisa jadi penyakit karena air itu H2O, hidrogen
yang keluar CO2 ditambah H2O jadinya CO2 ditambah H2O jadinya CH2O3 atau bisa CHL asam klorida yang membahayakan organ tubuh kalau bernafas dalam air. Diajari Nabi makan itu kalau bisa jangan 5 jari, 3 jari. Karena kalau 3 jari itu, kenapa? Kalau 5 jari pencernaan tidak mampu mencerna sekaligus bisa kena sakko. Ya, 3 jari Nabi itu, tidak pernah makan Nabi 5 jari. Kalau kita kan eksapatur, dijapuk. 3 jari Nabi Muhammad bagaimana mengajarkan, diajari semua. Tidur itu balik kanan. Kenapa? Ternyata luar biasa. Jantung nanti istirahat ketika balik kanan. Balik kiri, jantung tidak istirahat. Diajari semua sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya. Tidak ada yang tidak diajari Nabi. Senyum itu diajari Nabi. Ya, bukan senyum rapa-rapa. Semua diajari. Tidak ada yang tidak diajari Nabi. Apa kira-kira yang tidak diajari Nabi? Semua. Ya, semua diajar Nabi Muhammad SAW sempurna betul-betul, tidak ada kurangnya, tidak ada kurangnya. Kalau ada orang bilang itu dakwanya Nabi, kodong wafat belum bisa sempurnakan, murtad itu, naudzubillah min dzalik. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum, itu sudah dalil kalau dakwanya Nabi sudah sempurna. Hari itu kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu. Artinya apa? Dakwanya Nabi telah dinyatakan sempurna. Hati-hati, itu dalil itu. Telah dinyatakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kurang dakwanya Nabi itu. Masya Allah. Habib, kalau sempurna dakwanya Nabi, kenapa ada yang benci? Harus ada yang benci. Kalau tidak ada yang benci malah bahaya. Namanya kebaikan itu pasti lawannya kontra, dibenci. Harus. Jadi ulama sekarang kalau ada yang benci jangan panik. Ulama sekarang kalau difitnah jangan panik. Kenapa? Nabi saja 15 abad yang lalu sudah wafat masih difitnah. Nabi itu loh sudah 15 abad yang lalu wafat masih apa? Apalagi kita yang masih hidup. Ulama jangan mau lembek kayak es batu lembek, baru difitnah, wah berhenti dakwah. Jangan, harus tegas. Mau difitnah Paboya jinni Habib Kaya biar nih Paboya takdir. Sudah tidak apa-apa difitnah habis-habisan terima. Nabi ini loh sudah wafat 15 abad yang lalu masih difitnah. Ya sudah, diterima. Mau apa? Ya, saya dibilang ada teman-teman bilang, wah saya tidak mau masuk dakwah daerah Kalimantan karena daerah Kalimantan sensitif muncul fitnah. Lah kalau ente tidak masuk, siapa yang masuk dari kalangan habaib? Lah kalau seandainya ada yang fitnah, tugasnya ente memperbaiki yang salah gitu loh. Jangan ente termakan fitnah gitu. Buktikan kalau omongan itu tidak benar, jangan mundur. Ya gitu. Jadi ya harus kita betul-betul komitmen dalam akhlak. Wallahi, saya sampaikan, Nabi menyatakan sebaik-baiknya di antara kalian bukan orang yang paling banyak amalnya, enggak. Bukan orang yang paling banyak baca Qur'annya, bukan. Tapi apa kata Nabi? Inna khiyarakum ahasinukum ahlaqan. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak bilang yang paling baik ininya, itunya, enggak. Akhlaknya. Dan ingat, akhlak itu kata Imam Syafi'i, kalau mau tahu orang itu berakhlak atau tidak, di 2 tempat. Ini. Karena akhlak itu bisa direkayasa. Akhlak itu bisa direkayasa. Orang yang tidak berakhlak sok berakhlak. Kecuali 2. Ini susah ini. Apa itu? Indas salah. Ketika sholat. Kalau sholatnya berakhlak, berarti orangnya berakhlak. Kenapa? Sama Tuhannya aja berakhlak, apalagi sama makhluk. Ada orang biasa itu sholat nggak punya akhlak. Iya kena berdua, iya kena stain.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sambarana. Salat aja enggak akhlak, apalagi di luar salat. Kalau akhlak salatnya kayak takut gitu, betul-betul khusyuk melihat tempat sujud. Kenapa sih kita disuruh melihat tempat sujud? Karena hakikatnya salat bukan melihat Allah, tapi dilihat Allah. Ada orang bilang, kalau salatmu tidak melihat Allah, berarti tidak tembus pokok. Katulu-tulu. Salat itu bukan melihat Allah, dilihat Allah. Mana dalilnya? Anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu. Sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Tidak mampu, mundur. Maka fa innahu yarak. Yakini Allah melihat kita. Yakini. Jadi itu salat itu. Ayo, kalau murid dipanggil sama gurunya, kan biasa tunduk itu. Bukan kurang ajar, karena memang dilihat gitu loh. Ya, ada kan biasa itu ajaran. Kalau sholat kau belum pokok tembus Allah, berarti belum pokok dapat makrifat sholat. Ini kebanyakan makan es cendol ini mungkin. Enggak. Sebelum saya persilahkan tanya jawab, saya akan sebutkan. Ini saya sampaikan ya. Subhanallah, saya kaget ini hadis ini. Karena ini kitab sudah ditashih sama Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabakar bin Salim. Tidak ada satupun hadis di dalamnya kecuali sahih. Dan ini hadis saya kaget yang ini. Sebelum saya tutup tanya jawab ini. Apa itu? Tidak ada amal satupun yang paling berat di timbangan mizan melebihi akhlak. Ya Allah. Ini kan pertanyaan, bagaimana nih sholat? Ya kan? Tidak ada satupun amal yang lebih berat di mizan di hadapan Allah melebihi akhlak. Mana dalilnya? Ini. Ma min syai'in. Tidak ada sesuatu apapun athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat nanti di mizan melebihi akhlak yang mulia. Ya Allah. Baru saya tahu ini. Saya kayak apa ya? Banyaknya amal, ternyata ini yang paling berat, begitu loh, paham ya? Betapa pentingnya akhlak. Luar biasa itu. Ya, luar biasa itu akhlak. Karena memang akhlak ini seseorang dimuliakan karena seseorang dihina juga karena akhlak. Kalau akhlaknya bagus dimuliakan, akhlaknya buruk ya dihinakan. Ada anak pondok, mondok 1000 tahun. Misalnya ini, bayangkan begitu pintarnya, belum dituliskan soal bisa mina kerja. Belum disuruh hafal, hafal memam. Belum mengajar guru mengerti memam. Begitu pintarnya, cerdas sekali. Nah, kalau Imam Syafi'i. Tapi liburan pondok, akhlaknya nggak bagus. Sama orang tua tidak hormat, keluar tanpa izin, tidak cium tangan, pakaiannya sembrono, makan sambil berdiri, tidur seenaknya, tidak sholat 5 waktu. Apa bilang bapaknya? Percuma Joko mondok untuk apa mondok kalau begitu ya Allah Ada satu anak begitu tolo-tolo aku dong sudah mina bakar kitab karena rendam di air berapa kali minum tidak ada batuk-batuk mina minum itu kitab ke semua baca itu kitab aku dong berapa kali mina hafal tidak hafal dijelas kami tidak hafal janjam papan tulis tidak hafal 14 kali tidak naik kelas tolo sangat tolo. Artinya belum setoran lupa memam. Belum hafal lupa memam.
Wih, begitu tolona. Tapi keluar dari pondok, liburan pondok, rajin sholat 5 waktu. Nah, bimbing adiknya, sopan kecil suaranya sama orang tua, tidak sota, tidak berlaga, pakaiannya bagus, maka minum duduk, akhlaknya bagus. Apa nak bilang bapak nak? Nah, tidak rugi ke pondok kan kau nak. Ternyata kelebihan tertutupi gara-gara akhlak yang buruk, dan kekurangan tertutupi gara-gara akhlak yang mulia. Subhanallah. Apa kata Imam Ghazali? Laukan apa? Ij'al ilman kal milih wa ja'al adabak kal dakik. Jadikan ilmu seperti garam dalam membuat adonan, dan akhlak seperti tepung. Ya, akhlak seperti tepung. Jadi Ustaz Taufik itu, apa kata Ustaz Taufik? Saya lebih suka 1000 murid bodoh tapi akhlak daripada 1 murid pintar tidak berakhlak. Walaupun bodoh. Kenapa? Kebodohan itu tambahan pahala bagi gurunya untuk membuat dia pintar. Tapi akhlak, tidak bisa. Sulit. Namun sebelum itu sedikit bocoran bahwa akhlak itu muntasyir min qalbis shafih. Akhlak itu terpancar dari hati yang bersih. Karena kalau ada dibilang akhlakul banin, itu teori pelajaran akhlak. Tapi pengamalannya tergantung hatinya manusia. Biar belajar akhlak 100 tahun, hatam semua. Akhlakul banin 200 jilid hatam. Misal ini. Ya. Luar biasa ini. Taklim. Hatam luar biasa. Ya, sampai itu Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir ya. Ta'lim ya. Hatam luar biasa mantap. Tapi kalau hatinya kotor, nggak bisa, nggak mempan. Ini dari sini ya, terpancar dari hati yang bersih. Makanya kalau hatinya orang baik pasti sopan bicara. Hatinya orang baik terarah penglihatannya. Hatinya orang baik gerak-geriknya terkontrol. Hatinya orang baik emosinya terkendali. Hatinya orang baik perhatiannya sama orang dan lain sebagainya. Hati. Makanya puncak kebaikan ada di hati. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Yuqarrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ulang 3 kali. Takwa itu di sini. Akhlak itu di sini. Akhlak itu di sini. Kebaikan itu di sini. Kejelekan di sini juga. Ya. Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Idza saluhat sa'ir amalih. Kalau itu bagus, semua bagus. Wa idza fasadat, kalau itu jelek, fasadat sa'ir amalih. Ala wahya al-ghalab. Ketahuilah itu adalah hati. Insyaallah.